Kenapa sih Geese ngirim surat SOS ke Rudeus? Dari spoiler yang beredar kita udah tahulah kalau Om Muka Monyet satu ini adalah kaki tangannya Hitogami. Nah, dengan melihat fakta itu muncul pertanyaan besar di benakku. Kenapa dia ngirim surat ke Rudeus? Kenapa juga Hitogami nggak mencegah event itu terjadi? Padahal selama ini pantangan terbesar Hitogami adalah Rudy yang ketemu sama Roxy. Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Dalam perjalanan sebelumnya kita bisa melihat berbagai cara yang dilakukan Hitogami buat misahin Rudy dan Roxy. Berbagai trik ia lakukan supaya dua insan ini nggak bertemu kembali, agar mereka terpisah dan nggak menghasilkan keturunan. Salah satu muslihat yang paling jelas adalah ketika Rudy diberi saran untuk bertemu Kishirika dan melewatkan kesempatan berjumpa dengan Roxy. Tapi semua usaha ini tiba-tiba berubah saat memasuki ekspedisi Begarit, di mana sepucuk surat datang kepada Rudy untuk meminta pertolongan. Sebuah pesan dari Geese yang sepertinya nggak ada masalah kalau nggak mengetahui fakta tentang dirinya yang seorang bidak Hitogami, memberi sebuah kesempatan pada dua insan ini untuk bertemu kembali. Masalahnya jika kita melihat fakta tentang Geese yang seorang bidak Hitogami, maka sebuah pertanyaan kenapa menjadi pertanyaan yang paling besar sekarang. Kenapa Geese mengirim surat itu? Kenapa Hitogami membiarkannya lolos? Kenapa ia nggak mencegah event itu terjadi? Padahal jika event tersebut dicegah, ia bisa tenang karena Rudy nggak ketemu Roxy. Ditambah lagi, ada kemungkinan kalau Roxy bakal tewas di labirin melihat kondisinya yang hampir celaka waktu Rudy datang di saat yang tepat. Atau mungkin suratnya bisa aja diulur biar kedatangan Rudy telat dan Roxy tewas di labirin. Apalagi surat pertama dari Paul juga awalnya bikin Rudy tenang, membuatnya nggak terlalu mikir untuk nyusul ke Begarit. Tapi karena ada surat dari Geese, jadinya Rudy bimbang apakah ia pergi atau tidak. Meskipun dari Hitogami sendiri sudah memberi nasihat agar Rudy nggak pergi, tapi jika memang ia ingin Rudy tinggal, kenapa Hitogami nggak mencegah surat itu? Apakah ia terlalu percaya diri kalau Rudy akan nurut ke Hitogami, atau dirinya kecolongan tentang hal ini? Atau pada dasarnya dia punya rencana yang lebih mengerikan lagi? Untuk mengetahui maksud dari kejadian ini, terdapat 3 pendapat fans yang beredar di luar sana. Pertama, karena event ini merupakan sebuah lubang yang ada dalam ceritanya, sebuah flow yang tercipta dengan tidak disengaja, sebuah korelasi yang bertabrakan dengan fakta yang akan di-reveal di masa depan, membuat bagian ini menjadi bagian yang selamanya nggak bisa untuk dijelaskan. Kemudian yang kedua, karena bagian ini termasuk pada turning point, jadi Hitogami sendiri nggak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi hal tersebut. Entah dari sisi pengiriman surat, kemauan Rudy untuk pergi, ataupun fakta kalau Rudy pergi lewat teleportasi. Satu-satunya cara buat dia ikut campur cuma dengan menasihati Rudy agar tidak pergi. Tapi karena ada Norn yang mendesak Rudy, akhirnya Rudy tetap jalan ke Begarit. Dan yang ketiga, teori yang paling masuk akal di antara yang lain adalah karena itu semua rencana dari Hitogami. Semua rencana dari mengutus Geese untuk kirim surat membuat Rudy bimbang sampai dengan sugesti di akhir adalah bagian dari rencana besarnya Hitogami. Dengan mengirim surat tersebut, ia bisa membuat Rudy bimbang akan pilihannya. Ditambah lagi, ia memberi saran agar Rudy tidak pergi. Jika Rudy nggak pergi, maka ia nggak akan bertemu dengan Roxy, dan untuk sementara Hitogami aman. Tapi jika Rudy pergi, dia akan menggunakan hasil dari ekspedisi itu sebagai landasan untuk memanipulasi Rudeus, membuatnya percaya 100% terhadap Hitogami. Karena menurut Hitogami, jika Rudy nggak pergi, maka Paul nggak akan meninggal. Menurutnya, alasan Paul meninggal adalah karena dia yang terlalu percaya diri di depan anaknya, membuat Rudy sedikit putus asa karena ialah penyebab Paul mati. Apalagi nanti Roxy juga akan diselamatkan oleh seorang petualang dan jatuh cinta padanya, meskipun akhirnya ditolak dan Roxy memilih untuk lanjut berkelana. Semua usaha Rudy untuk membantu seperti nggak ada manfaatnya di depan apa yang diceritakan Hitogami. Meskipun aku percaya kalau apa yang diceritakan Hitogami kali ini adalah kebohongan, karena Paul meninggal bukan karena ia ingin unjuk gigi di depan anaknya, tapi karena gegabah melihat orang yang ia cintai terjebak dalam kristal labirin. Apapun tindakannya, ia nggak akan bisa merancang sebuah rencana semateng dan setenang itu tanpa Rudeus. Mungkin saja ia akan tetap tewas karena menerjang Hydra seorang diri. Mungkin juga ekspedisi ini memakan waktu tahunan untuk bisa menyelamatkan Zenith. Ditambah lagi, aku juga nggak bisa percaya kalau Roxy bakal diselamatin sosok petualang yang kuat, karena sejatinya ia nggak akan selamat kalau Rudy telat sedikit aja. Ia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ditambah lagi saat Rudy datang, Roxy sudah menerima nasib kalau ia akan dimangsa oleh monster labirin. Jika memang ada petualang yang akan menyelamatkannya, maka kemungkinan besar mereka telat dan Roxy nggak akan keluar labirin hidup-hidup. Walaupun chance untuk event ini terjadi, menurutku nggak sekecil nasib Paul, karena Roxy adalah orang dengan takdir yang kuat. Apapun itu, mau itu kami berbohong atau tidak, ucapan ini berhasil meyakinkan Rudeus untuk percaya 100% terhadap dirinya, yang nantinya kepercayaan ini akan menuntut Rudy menuju kesengsaraan dari Ultius.
Mungkin saja rencana ini terlalu sempurna sampai-sampai ia bisa mengalahkan orang dengan takdir yang kuat. Karena orang-orang seperti ini akan susah dipisahkan dengan takdirnya apapun yang terjadi. Sama seperti Rudy dan Roxy yang ditakdirkan untuk bersatu, membuat mereka akan bertemu dan menikah apapun hambatannya. Mungkin juga itu kami berpikir daripada terus coba untuk memisahkan mereka, mungkin ia bisa untuk menyatukan dan menghancurkan mereka di saat yang bersamaan, membuat keluarga ini hancur dan menyingkirkan hambatannya untuk selamanya. Oke, itu aja yang gue omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.